Ya oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada hari ini saya mau bahas emiten atau saham yang di request sama ini ya, salah satu viewers dan juga subscribers. Ini tuh saham LPKR dan BBKP kedua. Nah ini kita bakal bahas cara technical analysis dan broker summary-nya ya, dan kita lihat seperti apa itu nanti ke depannya. Oke, by the way, disclaimer on dulu. Ini bukan ajakan jual beli ya. Ini cuman saya berbagi pendapat dan informasi terkait dari saham yang sedang dibahas. Oke. Oke, kita mulai dulu dari LPKR kali ya. Nah, kalau misalnya dari LPKR ini secara teknikal masih downtrend ya. Ini udah terlihat sangat jelas. Belum ada tanda-tanda kenaikan lagi. Dan sekarang tuh dia sepertinya mendekati area support yang selanjutnya ya, mungkin di area 80 mungkin, juga kurang tahu, cuman yang pasti di sekitar area 80 ini dia yang menyebabkan kenaikan ke harga 134 kemarin ya. Nah ini jadi titik ini ya, area sekitar inilah, mungkin 79 ya, 7981, dan masih mengarah ke sana dan belum ada perbaikan. Sebenarnya kemarin tuh mungkin ada pergerakan yang menarik ya. Di sini bisa kita lihat, di sini tuh kayak ada semacam support di situ ya. Cuman berhasil ditembus supportnya di area 86 ini dan menyebabkan pergerakannya menjadi downtrend kembali gitu. Padahal kemarin tuh dia udah sempat kayak nembus area EMA 21, 34 dan 35-nya gitu. Cuman kelihatannya seperti fake out ya. Jadinya ya pergerakannya turun setelah itu, setelah menyentuh ke area EMA-nya itu yang 55, dia turun lagi ke bawah gitu, dan menembus area support di area 86. Jadinya ini masih sangat belum menarik untuk dilakukan pembelian gitu. Nah, secara broker summary-nya juga ini tuh belum ada yang menarik juga ya. Hari ini AK lakukan penjualan sebesar 168.000 lot, sekitar 1,4 miliar. Dan AK tuh melakukan pembelian hanya sedikit gitu. Dan kalau kita lihat dari ininya ya, dari jumlah seller dan bayarnya, ini udah jelas masih distribusi sih. Dilakukan paling besar oleh AK, disusul YU dan KK. XC juga ada ya. Yang menarik di sini ada MG sudah ikut ngumpulin, dan DX juga nih. Oh, DX itu apa ya? Bahana. Wah, saya kurang tahu nih. Oke, yang ngumpulin itu paling utama tuh broker yang terindikasi yang digunakan retail, yaitu YP ya. Dan kalau kita lihat selama pergerakannya, kita cek mungkin 3 hari ke belakang ya, mungkin dari hari Senin Desember sini. Nah ya, AK tuh masih distribusi gitu, dan YU ada ngumpulin juga, tapi MG juga, tapi ya baik lagi secara tren ini masih downtrend gitu. Jadi kalau dari saya sendiri melihat pergerakannya seperti ini masih belum menarik ya. Kecuali nanti mungkin dia saat di area supportnya di sini dia membentuk base, lalu membentuk pergerakan semacam ini ya, dia berhenti membuat lower low dan dia bikin lower high lagi gitu. Nah itu udah bisa dipantau mungkin untuk kedepannya. Dan pergerakan saham ini kayaknya kalau untuk trading agak sulit ya, karena dia pergerakannya pendek-pendek satu itu, terus banyak wicknya, jarum yang panjang. Jadi kalau untuk trading cepet kayaknya nggak terlalu disarankan untuk teman-teman, atau mungkin teman-teman yang lebih experience, yang lebih paham ya terkait trading dalam jangka waktu yang cepat gitu. Kayaknya kalau ini tuh ada baiknya mungkin trading dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin 2 minggu atau sebulan gitu, baru bisa kelihatan resultnya gitu ya. Nah kalau pergerakannya seperti ini bakal menarik nih. Jadi dia udah stop bikin lower low, dia bikin lower high, tapi dia nggak bikin lower low lagi. Nah kayak gitu. Nah setelah itu dia bikin higher high yang baru.
Nah, terus nanti kita bisa ikutin pergerakannya gitu. Kita coba cari-cari kira-kira entry yang pas tuh di mana. Gitu sih. Jadi ya kalau untuk mulai trading atau invest, saya pikir ini masih belum menarik gitu. Kecuali kalau misalkan kamu melihat atau kalian coba melihat ini dari sisi fundamentalnya, mungkin ini bagus, terus ini mungkin murah gitu, dan mau mencoba untuk dollar cost averaging gitu, misalkan DCA gitu. Jadi coba cicil setiap berapa waktu sekali, mungkin bisa dilakukan gitu. Tapi kalau untuk trading masih harus nunggu konfirmasi dulu sih, kayak gitu. Oke, next kita bahas BBKP ya. BBKP, nah ini lebih menarik ya daripada yang tadi itu. Kalau untuk trading, kita lihat BBKP ini dia trennya uptrend ya, udah kelihatan lah. Ini dia udah berada di atas EMA-nya, EMA 21, 34 dan 55, dan kemarin tuh baru nyentuh EMA 21-nya. EMA 21-nya tuh setelah disentuh dia langsung ada pergerakan ke atas, dan itu sangat menarik. Nah, untuk supportnya kemarin ada di sini ya. Terus dia dia ada bikin support lagi di area sekitar sini kan. Supportnya ini dia berjalan sesuai tren ya. Nah, seperti ini. Kita pakai RAI aja deh. Kita ambil seperti ini. Nah, kita lihat setelah mendekati area support, dia langsung bikin pergerakan ke atas. Nah, ini menarik. Ini mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk masuk ya di sekitaran area sini nih. Nah, ini bisa dijadikan area yang menarik untuk melakukan pembelian. Dan area cut loss-nya itu ada di area sini, karena kalau misalkan dia membentuk lower low lagi, nah itu ada pertanda dia mau ada perubahan arah menjadi downtrend gitu. Jadi cut loss-nya mungkin bisa disesuaikan ya sesuai dengan porsinya teman-teman. Gitu, mungkin entry kalau misalnya masih dikasih gitu. Siapa tahu dapat. Karena kan ini udah sebenarnya pergerakannya udah jalan ya. Kemarin tuh ada candle doji di sini, terus dia bikin doji lagi, terus dia gerakannya ke atas gitu. Nah, sini ada stop loss-nya mungkin di 73 atau 72. Oke. Targetnya kemana? Targetnya mungkin ya. Itu bisa ke area 90 mungkin atau 87. Nah, ini risk rewardnya udah menarik sih. Jadi risk rewardnya 1:2,75. Oke. Nah, next kita bahas broker summary-nya ya. Untuk broker summary-nya, nah ini yang kurang menarik. Jadi kalau dilihat dari pergerakannya kemarin, kita lihat di hari apa aja ya kemarin tuh. Dari 22 Desember ya sampai hari ini, kita lihat siapa aja yang lakukan pembelian. Oke. Nah, oke. Nah, kalau dilihat di sini AK melakukan akumulasi yang cukup banyak di sekitar 1,3 juta lot atau setara dengan 10 miliar di average 77 ya. Nggak beda jauh dengan harga yang sekarang, mendekati harga yang sekarang ya. Sekarang kita ada di harga 78. Dan kalau dilihat di sini ada AK, XL, MG dan KI. Tapi yang paling masif tuh akumulasinya itu AK. AK ini kalau dilihat dia kan ini ya, pergerakannya itu cepet banget gitu. AK ini kalau saya bilang mungkin bisa dibilang dia tuh tipenya trading. Jadi dia
dapat kenaikan berapa, dia langsung banting. Nah, nanti ambil lagi di bawah. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya dilihat di sini terakhir di 16 Desember, kita cek 16 Desember dulu ya. 16 Desember. Tuh AK ya. Di 16 Desember, AK tuh membuang barang sejumlah 1 juta lot setara dengan 8,4 miliar. Jadi sepertinya memang BBKP ini ditradingkan oleh AK. Jadi dimana dia beli di area bawah, di area lower low-nya, dan dia jual di area higher high-nya seperti itu. Tapi dari segi pergerakannya ini memang sangat menarik sih. Tuh. Kalau misalnya teman-teman mau entry, ya bisa dipertimbangkan di area sini sih sebenarnya ya, di area 76 atau 77. Yang penting sih mendekati average-nya dari si AK itu ya, karena AK udah akumulasi cukup banyak di bawah sini nih. Gitu. Takutnya nanti kalau teman-teman terlalu tinggi akumulasinya gitu, malah dibawa ke bawah lagi, kan nggak senang juga ya. Cut loss lagi. Oke, terus secara broker flow ya udah kelihatan pastilah ya, secara dari tanggal berapa, 22 kemarin Desember ya, 22 Desember sampai sekarang ya AK tuh udah ngumpulin ya, tuh lihat AK tuh dari yang belum megang barang gitu, dalam arti kata masih distribusi, terus pada tanggal 23 kemarin, nah dia tuh akumulasi. Nah, tapi bisa dilihat di sini teman-teman, akumulasinya itu agak berkurang sedikit ya. Tuh, jadi ya kalau mau di tradingin ini mungkin bisa, tapi saya nggak berharap ini bakal naik banyak gitu. Ya paling kalau dari saya sih kayaknya bakal, kalau misalnya dikasih barang gitu ya, mungkin di area 77 gitu biar samaan, mungkin bisa buang di area 84 gitu, dimana itu kenaikannya sekitar 9% tuh, itu udah cukup banget sih. Dan cut lossnya di area itu tadi ya, di bawah sini ya. Atau kalau misalnya mau lebih ketat lagi, cut lossnya mungkin bisa di area 74 gitu. Oke, itu aja mungkin video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.